Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Aprina Sartika. Saya adalah dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Medika Suherman. Saya mengajar di Universitas Medika Suherman sejak 10 tahun yang lalu dan saya berada di Departemen Komunitas. Saat ini saya mengajar keperawatan agregat komunitas. Mata kuliah keperawatan agregat komunitas ini memiliki 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan di semester 5, memiliki 3 sub CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. Yang kedua adalah CPMK, kedua dapat menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas, fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit agregat komunitas di area community dan di area sekolah. Yang ketiga yaitu dapat mengatur dan membentuk strategi serta implementasi pengembangan keperawatan komunitas dalam aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Dan salah satu sub CPMK yang saya ajarkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menampilkan rencana asuhan keperawatan komunitas pada agregat lansia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah mini lecture, case study, project based learning, small group discussion atau SGD, kemudian skill lab, dan referensi yang saya gunakan adalah salah satu jurnal penelitian saya yang berjudul tentang resiko jatuh pada lansia di Rumah Sosial Lanjut Usia Teluk Jambe Karawang yang sudah dipublikasikan pada tahun 2023 menunjang sub CPMK yang akan saya ajarkan, yaitu keperawatan agregat komunitas pada lansia. Metode evaluasi dalam mata kuliah ini memiliki 100% bobotnya, dibagi dari ujian akhir yaitu 30%, ujian tengah semester 30%, penugasan yaitu 20%, dari studi kasus atau seminar diskusi, kemudian praktek laboratorium 30%. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring dengan mata kuliah keperawatan agregat komunitas dengan sub CPMK keperawatan agregat lansia. Terima kasih. Wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sebelum Ibu absen, Ibu mau nyiapin PPT-nya dulu ya. Oke, sambil Ibu nyiapin PPT, hadir semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sudah terlihat ya? Sudah ya. Ya baik, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang hari ini kita dapatkan bermanfaat dan juga diingat selalu oleh kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada agregat lansia. Sebelumnya, ini adalah pertemuan 9, kemarin pertemuan 8 kita UTS dan pertemuan ke-7 tentang apa? Ada yang masih ingat? Usia subur. Oke, dengar usia subur. Coba Kanarkan dulu yang bicara. Coba jelaskan atau reminder kembali pelajaran mata kuliah yang lalu. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi pada agregat usia subur ini adalah kelompok yang berusia 15 sampai 59 tahun yang dimana berada pada fase reproduktif. Oke, good, excellent. Berarti masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya, mudah-mudahan yang lainnya juga sama. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang asuhan keperawatan komunitas pada agregat lansia. Tadi kalau Rina tadi menjelaskan tentang usia produktif, sebelumnya ada agregat remaja, anak sekolah, dan kali ini Ibu akan berbicara tentang
keperawatan komunitas pada agregat lansia. Agregat lansia itu dimulai dari usia berapa? Dari 74 tahun, betul. 60 sampai 74 tahun ini adalah usia-usia yang memang usia akhir pada proses siklus kehidupan. Kemudian agregat lansia ini mengacu pada kelompok lansia yang tinggal di komunitas. Di komunitas ke masyarakat, terjun ke masyarakat, bisa jadi satu desa, satu wilayah itu malah banyak terdapat lansia, kakek dan nenek. Nah, kenapa di komunitas kita bahas lansia? Justru malah tujuan pemerintah juga membuat mensejahterakan dari segi kesehatan untuk kehidupan yang lebih panjang. Contoh misalnya di Jepang, kalau di Jepang sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, kalau di di negaranya itu mengusahakan lansianya itu sehat dan produktif. Begitu juga di Indonesia, negara kita, pemerintah kita sudah menoleh ke situ, yaitu di posyandu. Nah, dengan posyandu lansia, di posyandu lansia ini pun juga harapannya di setiap desa sudah mulai digalakkan, karena kesehatan itu dimulai dari promotif, preventif, berharap juga tidak kuratif dan rehabilitatif. Jadi harapannya para lansia ini bisa hidup sehat, kualitas hidupnya baik. Oke, ini tadi kalau kita bahas tentang lansia, kenapa sih di komunitas juga membahas lansia? Satu, populasinya banyak juga di komunitas, di masyarakat. Nanti kalau kalian terjun di profesi, kalian akan mengelola komunitas lansia, para lansianya, karena banyak banget yang mengalami masalah kesehatan pada lansia. Apa aja sih Bu? Nih, penyakit degeneratif, dan juga banyak juga yang namanya penyakit tidak menular seperti hipertensi. Dari hipertensi berbagai macam muncul di sini ya, bisa satu stroke, artritis, atau asam urat, atau juga DM, diabetes mellitus. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang terjadi pada kesehatan umum pada lansia. Nah, apa aja yang terjadi pada masalah fungsi dan psikososial? Penurunan kapasitas fisik dan kognitif itu yang terjadi. Kalau kemarin di keperawatan gerontik kita pelajari karena fungsi tubuh pada lansia menurun, sehingga banyak sekali masalah keluhan atau masalah kesehatan yang dirasa. Nah, pada lansia ya mengalami penurunan ototnya berkurang. Kemudian otomatis kalau pada lansia tadi penurunan kapasitas fisiknya berkurang, semua sistem berkurang, akhirnya misalnya contoh pada muskuloskeletal, tonus ototnya berkurang, keseimbangannya berkurang, penglihatannya berkurang, pendengarannya berkurang, akhirnya tidak bisa menjaga keseimbangan. Jadi kemudian depresi dan isolasi sosial, banyak sekali kakek dan nenek menjadi depresi atau isolasi sosial. Tadi kalau isos Ibu sudah jelaskan. Kalau depresi apa? Banyak sekali lansia yang belum bisa menerima kalau mereka sudah masuk fase lansia. Nah, selanjutnya adalah proses asuhan keperawatan pada komunitas di agregat lansia. Untuk asuhan keperawatan sama seperti agregat yang lainnya dan seperti asuhan keperawatan yang lainnya, kita bisa menggunakan 3S ini ya, di SDKI, SLKI, dan CGI. Nah, untuk urutannya satu, ada apa sih, ngapain sih dikaji pada agregat lansia? Nah, bedanya adalah pengkajian menyeluruh pendekatan komunikasi pada lansia untuk kajian. Karena apa? Tadi ingat, lansia ini sudah mengalami penurunan semua fungsi. Pada lansia yang mengalami penurunan pendengaran, jangan ngomong kencang, malah justru tidak membesarkan suara. Jadi kita dekati biar mereka bisa membaca bibir kita. Nah,
tantangan pada pengkajian di lansia itu ketika mereka mengalami masalah pendengaran. Jadi biarkan mereka melihat gerak bibir kita, bertanya. Asuhan keperawatan dari pengkajian meliputi fisik, penilaian fisik, ya. Jadi apakah di sistem muskuloskeletal mereka masih bisa berjalan, keseimbangannya masih bagus atau tidak, itu satu. Penglihatannya masih ditanya, kalau melihat jarak jauh masih deket, masih untuk apa? Contoh ya, untuk apa? Ketika memang tidak ada penglihatan, resiko jatuh pasti minimal. Nah, kemudian apa lagi yang dikaji? Psikologisnya juga sama. Banyak lansia yang mengalami demensia. Tadi bisa lupa, itu bisa jadi terjadi gangguan kognitif, atau juga bukan hanya lupa, bukan hanya masalah demensia saja, lupa saja. Ada beberapa yang mengalami skizofrenia. Kemudian setelah kita kaji, kita simpulkan, kita dapatkan data objektif dan subjektif. Ingat, lansia mengalami banyak penurunan, mengalami banyak kelemahan dalam fungsinya, pasti banyak keluhan. Nah, itu kita simpulkan di dalam analisa data, kemudian kita tetapkan diagnosanya. Sama diagnosa ini kita lihat di SD, diagnosa keperawatan yang terkait dengan KMB pasti sama. Hipertensi terlihat KMB kan, kita pelajari hipertensi. Kemudian stroke apalagi. Nah, ada diagnosa yang memang betul ke arah penyakitnya, tapi kita lihat kebutuhannya hair and no, apa yang dirasa. Nah, kemudian perencanaan juga sama. Ini harus dibedakan. Merencanakan pada pasien lansia dengan pasien yang lainnya, butuh komunikasi yang baik juga merencanakan. Yang terpenting kita bisa membantu dalam mengatasi keluhan saat itu. Implementasi juga sama, tadi sudah direncanakan. Jadi merencanakannya intervensi, penetapan tujuan yang optimal itu adalah betul-betul kita mengerti bagaimana kebutuhan dari lansia. Evaluasinya, nah kalau anak kecil nggak usah anak kecil. Kalau misalnya sudah melakukan, misalnya dari Eka, kalau Eka misalnya berbuat baik, ibu pasti memuji, pinter banget Eka, senang nggak? Senang. Apalagi lansia itu paling senang dipuji, didengarkan. Jadi setiap tadi bisa contoh kita melakukan ROM, range of motionnya ini, dan lansianya bisa melakukan itu. Evaluasinya adalah kita selain kita bisa memberikan pujian, kita juga melihat kemampuannya. Selanjutnya, nah ini intervensi utama dalam aspek komunitas. Nih, bagaimana manajemen penyakit kronis, dan juga yang lansia yang memang sudah bed rest, sudah ada di tempat tidur, yang nggak bisa ngapa-ngapain karena kekurangan yang kebanyakan memang karena bisa jadi masalah gangguan muskuloskeletal, kadang pernah ada cedera atau jatuh. Akhirnya lansia-lansia ini mengalami penyakit-penyakit atau memang yang sudah terdiagnosa penyakit kronis, penyakit akhir. Nah, ini manajemen yang satu memberikan edukasi dan dukungan untuk bagaimana si lansia ini kualitas hidupnya baik. Misalnya pada hipertensi, perlu effort berkali-kali untuk menjelaskan, mengedukasi. Misalnya untuk bagaimana lansia yang punya hipertensi, diabetes mellitus dan artritis. Selanjutnya adalah pencegahan jatuh dan cedera. Ini sering banget terjadi. Nah, melakukan program latihan keseimbangan. Satu, keseimbangan, senam keseimbangan ya. Nanti tugas berikutnya ibu akan kasih video tentang senam keseimbangan. Itu video yang ibu buat sendiri. Kalian coba coba dipraktekkan.
perkenalkan. Belum Ibu mengakhiri, kayaknya biar gak ngantuk nih ya. Ibu mau kalian coba untuk menyimpulkan tadi dari slide pertama sampai akhir apa yang kalian. Silakan. Siapa sebelum Ibu tunjuk siapa? Oke, Pindi. Silakan Pindi, gimana Pindi? Ibu izin menjawab. Izin menyimpulkan dari materi yang tadi Ibu sampaikan bahwa lansia sendiri, agregat lansia sendiri itu kan lumayan cukup rentan dan perlu perhatian khusus dari kita nih ya Bu ya. Terus masalah kesehatan yang ada di lansia juga lumayan banyak ya Bu ya, terjadinya penurunan fungsi, terus adanya masalah kesehatan seperti penyakit kronis dan penurunan pemeliharaan kesehatan. Nah di sini mungkin dari kita mahasiswa ataupun perawat komunitas juga perlu berperan penting gitu Ibu dalam pemeliharaan kesehatan bagi lansia tersebut seperti edukasi ataupun pencegahan. Nah selain itu juga adanya pemberdayaan keluarga dan lingkungan secara maksimal mungkin juga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas dari lansia itu sendiri dan menjaga kemandirian lansia itu. Mungkin seperti itu. Oke, good, excellent. Menyimpulkan dan menyimak. Oke, asuhan keperawatan komunitas pada lansia yang sangat penting adalah bertujuan holistik. Holistik adalah semua aspek. Tadi dari biologisnya, kebutuhan biologisnya apa sih? Tadi kemandirian, kemandirian aktivitas ADL, activity daily living-nya, makan, minum, mereka masih mandiri ya, masih misalnya menyiapkan makan sendiri atau tidak, atau masih dibantu ya, itu holistik dan biologisnya. Kemudian psikologisnya bisa happy ya. Nah ini banyak sekali yang terjadi pada lansia yang tidak mengalami merasa bahagia di akhir hidupnya atau di fase lansia. Karena apa? Masih punya tanggung jawab, misalnya ke anak, atau juga ada beberapa yang memang harusnya sudah masuk fase lansia tapi masih memikirkan yaitu tanggung jawab di rumahnya, tanggung jawab pada keluarganya yang terpenting. Kemudian biopsikososio, nah sosialnya adalah bisa berkumpul dengan teman-temannya, bisa melakukan hobinya, atau bisa sosialnya itu juga bisa produktif untuk lingkungan sekelilingnya. Kadang kan banyak yang lansia sudah mulai aktif nih gitu ya di masyarakat, karena memang kalau kemarin bekerja tidak punya waktu, ketika sudah pensiun ini sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Psikologis ini yang tadi Ibu lupa juga, banyak sekali yang mengalami post power syndrome pada lansia. Ini menurut psikologi. Biopsikososial. Kalau misalnya nih di fisiologis, contoh post power syndrome, ada yang dulu pernah jadi orang hebat berkuasa sehingga menganggap orang-orang di sekelilingnya itu harus misalnya pernah menjabat sebagai pemimpin, pernah menjabat mungkin jadi orang yang berkuasa, memperlakukan orang-orang di sekelilingnya itu sama akhirnya mengalami pasti gangguan sosial kan, itu yang terjadi. Atau juga yang tadi kadang sakit, punya riwayat penyakit tidak bisa kemana-mana, itu juga sama. Atau misalnya yang tadi masih punya tanggung jawab, banyak yang sudah nenek akhirnya merawat cucunya di rumah, itu biopsikososio spiritual. Nah spiritual ini bahkan banyak sekali lansia yang memang sudah mengarah pada spiritualnya. Jadi kalau kita temuin di tempat-tempat ibadah malah lebih banyak pada fase lansia. Nah penting juga untuk mengembangkan program berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan unik. Jadi setiap lansia berbeda-beda kebutuhannya, setiap lansia berbeda-beda penangkapannya. Jadi tidak berhenti untuk caring pada lansia, terus dan terus untuk mengedukasi agar lansia mau meningkatkan kualitas hidupnya. Itu kesimpulan hari ini. Ibu coba tanyain, atau
kalian dulu deh. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Silakan. Oke, Abdul. Izin Ibu bertanya, tadi kan sudah poin ada yang beberapa sudah Ibu jelaskan materi terkait agregat lansia di komunitas. Tadi ada yang masih aku kurang paham terkait maksud dari presenalisme. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari presenalisme itu tadi, karena aku kurang mengerti dari maksud presenalisme tersebut. Oke, good, excellent. Terima kasih pertanyaannya. Fase presenalis atau tadi Ibu dibilang fase lansia, pralansia ini adalah fase di mana tahapan-tahapan ini menuju tadi, kalau tadi di awal menyebutkan ini loh fase produktif. Kalau presenalis adalah fase-fase sebenarnya usianya dari 45 sampai 59 tahun, itu pralansia. Nah, di usia-usia ini yang memang sudah mulai merasakan, walaupun belum masuk fase lansia, tapi sudah merasakan fungsi sistem imun, metabolisme yang mungkin terjadi karena karena proses siklus kehidupannya dari PHBS-nya. Misalnya dulu waktu mudanya tidak bisa menjaga kesehatannya, nah di usia segitu 45 tahun hormonnya juga mulai berkurang, sistem imun berkurang. Oleh karena itu banyak juga usia ini yang hampir sama seperti lansia. Hanya dibilang remaja jompo atau dewasa jompo, sebenarnya sudah banyak warna itu. Jadi bukan hanya kita berfokus pada usia yang lansia saja, tapi presenalis ini, tahapan presenalis atau tahapan pralansia ini yang memang harus kita jaga. Usia segini nih 45, hormon dalam tubuh kita banyak hormon yang banyak hormon juga yang mendukung kekuatan otot, kemudian kesehatan tubuh dan organ ini di usia 45 tahun. Itu yang harus dari usia segitu. Sebenarnya sih nggak nunggu kalian usia 45 tahun. Yang tadi Ibu di awal invest yang baik adalah dari usia produktif seperti itu, Abdul. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Insya Allah. Oke. Baik, karena kalian sudah mengerti, Ibu sekarang mau evaluasi balik. Mudah-mudahan betul-betul mengerti. Ibu ada pertanyaan yang menyimpulkan apa yang tadi Ibu sampaikan. Siapa yang mukanya tegang ya? Oke, baik. Chelsea deh, Chelsea. Mudah-mudahan sih tidak demensia seperti lansia. Oke, baik. Chelsea, dalam asuhan keperawatan komunitas di agregat lansia ini, apa bedanya ketika kita mau melakukan asuhan keperawatan atau ASKEP dari segi pengkajian? Apa yang harus dilakukan ketika kita pengkajian pada lansia? Baik Bu, izin menjawab. Untuk pengkajian ke agregat lansia sendiri itu yang pertama pastinya kita harus membina terus dengan lansia tersebut supaya lansianya itu mampu diajak interaksinya nyambung gitu Bu. Terus kita juga harus memahami kondisi lansianya. Kalau misalkan contohnya lansianya mengalami penurunan pendengaran, maka kita harus mendekati lansianya tersebut supaya lansianya bisa memahami apa yang kita bicarakan, jangan malah teriak-teriak seperti itu. Oke, good, excellent. Kasih applause dong. Oke, dari pertanyaan Ibu ada yang mau nambahin nggak? Silakan. Oke, Ali. Izin Bu Iya. untuk menambahkan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Chelsea bahwa di pengkajian keperawatan lansia ini kan ada beberapa yang harus diperhatikan, misal dari cara komunikasi kepada lansianya, terus cara pendekatan kepada lansianya. Nah, terus dalam pengkajian keperawatan lansia ini juga ada titik fokus. Keperawatan komunitas pada lansia itu ada titik fokus di mana kita harus mengkaji misal riwayat kesehatannya, terus identitas diri, misalkan kayak citra dirinya gimana, terus gambaran dirinya kayak gimana, terus harga dirinya kayak gimana, terus misal status nutrisinya,
terus perubahan fungsi fisik yang diganti melalui penilaian dari pemeriksaan fisik, serta misal daya ingat atau memorinya. Mungkin itu. Oke, good job. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sampai di sini pembelajaran tentang keperawatan komunitas agregat lansia. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ada tugas yang tadi Ibu sudah sampaikan. Kalian menonton video senam keseimbangan pada lansia, dan pertemuan berikutnya kita akan kita akan mensimulasikan tentang video senam lansia yang fungsinya untuk mencegah jatuh atau cedera pada lansia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Dan sehat selalu, jangan lupa untuk bahagia. Karena bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.